Halo semuanya, teman-teman harusnya pada tahu semua dong apa itu dan bagaimana cara untuk membuat sebuah paragraf. Tapi kalian tahu nggak sih paragraf yang kalian buat itu sebenarnya udah benar apa belum? Tidak perlu khawatir lagi, karena saya akan membantu teman-teman semua untuk bisa memahami bagaimana cara untuk membuat sebuah paragraf yang baik dan juga benar. Sebelumnya kata orang-orang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Nancy Vanessa 2231021 dari kelas 5 PSIA, Universitas Internasional Batam. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bu Wike Oriza SS MPD. Menurut Arifin dan S. Amrantasai, paragraf itu adalah seperangkat kalimat yang membahas suatu gagasan atau topik utama. Kalimat dalam suatu karangan ini akan menunjukkan kesatuan ide dan akan mempunyai hubungan yang saling berkaitan dan dalam membentuk sebuah gagasan maupun sebuah topik. Paragraf juga memiliki 6 fungsi. Di antaranya, pertama yaitu untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian yang kedua adalah untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan juga sistematis. Kemudian yang ketiga adalah menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. Yang keempat adalah membantu pembaca memahami gagasan utama yang sebuah karangan. Kemudian yang kelima adalah memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. Kemudian yang keenam adalah membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya. Hal ini berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Dalam membuat suatu paragraf, ia juga perlu memenuhi 4 syarat utama ini agar bisa menjadi sebuah kesatuan yang utuh, yaitu pertama adalah kesatuan unity. Apabila ada sebuah paragraf yang memiliki 2 kalimat topik, paragraf tersebut dapat dikatakan tidak memiliki unsur kesatuan. Paragraf itu harus memperlihatkan suatu maksud dengan jelas yang biasanya didukung oleh sebuah kalimat topik atau sebuah kalimat utama. Kemudian yang kedua adalah kepaduan, coherence. Apabila paragraf dibangun dari kalimat-kalimat yang loncat-loncat, berarti paragraf tersebut tidak koheren atau tidak padu. Karena apabila tidak ada kepaduan, loncat-loncatan, kemudian urutan waktu dan fakta yang tidak teratur, paragraf akan menjadi menyimpang dari kalimat topik. Kemudian yang ketiga adalah kelengkapan. Paragraf dapat dikatakan lengkap apabila ia dibangun atas beberapa kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik. Paragraf dikatakan tidak lengkap apabila hanya dikembangkan dan diperluas dengan pengulangan-pengulangan atau kurang memiliki kalimat penjelas yang memadai. Kemudian yang keempat adalah urutan. Urutan ini berhubungan dengan kalimat-kalimat yang membangun paragraf hendaknya memiliki urut-urutan ide secara logis. Syarat ini mirip dengan kepaduan. Cuma untuk urutan, kalimat yang membangun paragraf selayaknya memiliki keruntunan. Teman-teman pasti pernah mendengar soal ide pokok dan juga kalimat penjelas. Teman-teman tahu nggak ya perbedaan antara dua bagian tersebut? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan ide pokok dan juga kalimat penjelas agar teman-teman tidak lagi keliru ya. Pertama adalah ide pokok. Ide pokok itu adalah sebuah pokok pikiran, sebuah gagasan utama, sebuah gagasan pokok, pokok masalah, inti paragraf, topik, dan juga kesimpulan. Menurut Tampu Bolon, ide pokok adalah informasi fokus utama dan jabaran pikiran pokok yang merupakan informasi fokus pendukung. Jadi, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf atau masalah utama dalam suatu paragraf. Kedua adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas dalam sebuah paragraf adalah uraian mengenai kalimat yang akan menjelaskan rincian utama suatu paragraf. Kalimat penjelas biasanya bersifat khusus, sehingga kalimat tersebut harus menjelaskan secara detail mengenai apa yang sedang menjadi topik. Lanjut mengenai cara menulis paragraf yang baik. Teman-teman tidak perlu khawatir lagi karena saya akan memberikan 3 cara sederhana, singkat, dan jelas mengenai hal ini.
Pertama, teman-teman hanya perlu mengulang kata kunci, kemudian menggunakan kata ganti atau padanannya, kemudian menggunakan frasa atau kata transisi. Sederhana banget kan ya? Terakhir, paragraf juga memiliki 9 jenis pola pengembangan yang teman-teman harus ketahui. Pertama adalah pengembangan dengan kronologi, yang dapat dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut perurutan waktu. Susunan paragraf dengan pola ini bisa dibilang yang paling sederhana dibanding pola lainnya, sebab penulis cukup menjelaskan ide pokok dengan melihat urutan waktu tahapan atau kejadian peristiwa. Kemudian dua adalah pengembangan dengan ilustrasi. Proses pengembangan paragraf dengan memaparkan sesuatu yang dilihat penulis kepada para pembaca, sehingga pembaca bisa memahami kejadian, bentuk objek, dan lain-lain yang akan dibahas oleh seorang penulis. Teknik ini bisa dipilih para penulis yang ingin memberikan gambaran dengan jelas kepada pembaca. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan dengan definisi. Artinya, pola ini ditandai dengan penulis menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai topik atau ide pokok. Ciri khas dari pola pengembangan ini adalah menggunakan kata seperti adalah, merupakan, ialah, yaitu, dan sejenisnya. Keempat adalah pengembangan dengan analogi. Pengembangan paragraf ini menggunakan ilustrasi yang khusus, sehingga mirip dengan pola ilustrasi. Hanya saja bentuk penggambaran dilakukan dengan menyebutkan unsur pembanding, sehingga suatu hal akan dibandingkan dengan hal lain yang setara atau pada dasarnya berbeda namun punya suatu kesamaan. Kelima adalah pengembangan dengan pembandingan. Pola pengembangan ini dilakukan dengan membandingkan dua hal yang berbeda satu sama lain dengan menyebutkan perbedaan maupun kesamaannya. Kemudian yang keenam adalah pengembangan dengan sebab akibat. Paragraf ini dikembangkan dengan menjelaskan suatu sebab disusul dengan akibat atau sebaliknya, sehingga satu paragraf bisa menjelaskan mengenai sebab akibat secara detail. Yang ketujuh adalah pengembangan dengan contoh. Artinya, proses pengembangan paragraf dilakukan dengan menyebutkan sejumlah contoh konkret yang mudah dipahami pembaca luas atau yang memang nyata ada di lapangan. Yang kedelapan adalah pengembangan dengan repetisi. Pengembangan paragraf dengan cara menjelaskan bahasan yang dikemukakan pada awal paragraf diulangi pada akhir paragraf sebagai simpulan, sehingga ada pengulangan suatu kalimat, akan tetapi bentuknya bisa diubah agar tidak sama persis. Hal ini akan mengingatkan pembaca dengan kalimat tersebut di paragraf berikutnya, sehingga ia bisa memahami isi pembahasan dengan baik. Dan yang kesembilan, yang terakhir adalah pengembangan dengan kombinasi, yaitu sebuah teknik pengembangan dengan mengkombinasikan beberapa metode pengembangan sekaligus. Sekian ilmu yang bisa saya bagikan dengan teman-teman sekalian. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada kata ataupun kalimat yang diutarakan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.